Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengungkapkan belasan dari 23 organisasi Papua yang disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata di Papua menginginkan dialog damai. Dikutip dari cnnindonesia.com, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan Komnas HAM mendengar langsung keinginan dialog damai tersebut saat berkunjung ke Papua. Ada belasan organisasi yang sudah ditemui Komnas HAM dan ditawarkan apabila dilakukan dialog perdamaian seperti upaya penanganan konflik di Aceh. Mereka mengaku bersedia dialog damai, tidak hanya organisasi KKB saja. Menurut Taufan, tokoh masyarakat dan aktivis di Papua menginginkan dialog damai. Namun formula dialog yang diinginkan berbeda-beda. Ada yang menginginkan dialog secara internasional dan ada yang menginginkan dialog cukup di dalam negeri. Bila dibandingkan dengan di Aceh, menurut Taufan, situasi untuk mewujudkan dialog damai dengan Gerakan Aceh Merdeka pada saat itu relatif lebih mudah karena secara organisasi lebih terstruktur dan pimpinannya jelas. Sementara di Papua berbeda karena antara satu kelompok dengan yang lain belum tentu satu suara. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa pada 1 Desember lalu melakukan kunjungan ke Kodam 17 Cendrawasih, Jayapura. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menyampaikan bahwa penanganan di Papua harus sama seperti di provinsi lain di Indonesia dengan tugas utama adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Saat memberikan keterangan, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan akan melakukan pola pembinaan teritorial dan juga komunikasi sosial saat ini yang dalam penanganan yang sama dengan daerah lain di Indonesia. Menurut Panglima TNI saat ini harus melakukan perubahan dalam penanganan terhadap warga masyarakat. Hal ini sesuai dengan instruksi dari Presiden dan Wakil Presiden serta Menko Polhukam hingga tanpa ada korban jiwa atau collateral damage. Perubahan sedemikian rupa sehingga tujuan yang memang menurut kami sudah terbukti tercipta di wilayah-wilayah lain, di provinsi lain, dan juga ada instruksi dari Presiden, Wakil Presiden, Menko Polhukam itu bisa kami wujudkan tanpa harus kita mengambil tindakan maupun arah yang menyebabkan ada collateral damage. Artinya ada korban. Itu yang saya inginkan untuk dihindari. Jadi itulah strategi kami dari aspek militernya sendiri, bukan hanya dari pihak TNI. Perubahan gelar kekuatan dan cara kami beraktivitas ini pun kan juga untuk menghindari korban di semua pihak, di pihak kami, di pihak masyarakat dan semuanya. Karena apa? Karena yang terpenting kita harus benar-benar menjunjung tinggi dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan. Pada perayaan deklarasi Papua Merdeka 1 Desember lalu sebanyak 6 bendera bintang kejora berkibar di Papua. 8 pemuda yang terlibat dalam pengibaran bendera bintang kejora di Gor Cendrawasih, Apo, Kota Jayapura diperiksa di Direktorat Reskrim Umum Polda Papua. Wakapolda Papua Brigjen Polisi Eko Sudarto menyebut pengibaran 6 bendera bintang kejora itu terjadi di beberapa daerah yaitu Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Mamberamo Tengah Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Paniai, dan Kota Jayapura. Keterangan beberapa orang tersebut disampaikan bahwa memang kegiatan ini sudah direncanakan beberapa hari sebelumnya, kemudian 1 hari sebelumnya mereka berkumpul di satu titik, kemudian dari permufakan tersebut mereka merencanakan untuk menggelar kegiatan menaikkan bendera BK di Gor Cendrawasih. Nah, tujuan mereka setelah menaikkan bendera tersebut, kemudian mereka melakukan rongmas sampai ke pelabuhan. Hanya di depan Polda kita amankan.